Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 sahabat yang ikut di Hudaybiyah berangkat menuju Khaybar. Sebagian dari mereka berjalan kaki dan sebagiannya menunggangi tunggangan kuda. Allah menurunkan ayat sebagai janji kemenangan darinya dan perintah untuk memerangi Yahudi di Khaybar. Dalam firman-Nya, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fat ayat 20. Adapun orang-orang Badui atau munafik, tatkala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapat rampasan perang, maka mereka ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapat bagian dari ghanimah. Maka Allah berfirman, orang-orang Badui yang tinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Quran Surah Al-Fat ayat 15. Para sahabat berangkat dengan penuh keyakinan dan besar hati terhadap janji Allah. Sekalipun mereka mengetahui bahwa Khaybar merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh dan kuat dengan benteng berlapis dan persenjataan serta kesiapan perang yang mapan. Mereka berjalan sambil bertakbir dan bertahlil dengan mengangkat suara tinggi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dan memerintahkan agar merendahkan suara sebab Allah Maha Dekat bersama kalian, tidak tuli dan tidak jauh. Bukhari 4205. Sebelum melakukan peperangan, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Tidak ada tujuan lain selain Rasulullah berharap kebaikan, bukan untuk balas dendam atau apapun. Rasulullah berharap agar kaum ini bisa masuk Islam dan tidak ada kesesatan di muka bumi ini. Yang Nabi lakukan hanya karena Allah. Para sahabat bersama Rasulullah tiba di sana di waktu malam. Rasulullah tidak pernah melakukan genjatan senjata atau memulai peperangan kecuali menunggu waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, didengarkan terlebih dahulu, adakah yang mengumandangkan azan subuh? Jika ada, berarti ada Islam di sana dan syariatnya ditegakkan, maka peperangan tersebut akan ditinggalkan. Namun, jika tidak ada, proses peperangan tetap dilanjutkan. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membuka benteng-benteng yang didirikan oleh musuh sampai ada 2 benteng yang tidak dapat ditaklukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok akan kuserahkan bendera perang kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya cintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya. Maka para sahabat menunggu sampai waktu malam. Keesokan harinya, para sahabat bergegas untuk berkumpul di hadapan Rasulullah. Masing-masing berharap akan diserahi bendera komando. Akan tetapi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di manakah Ali?" Mereka menjawab, "Dia sedang sakit mata, sekarang berada di perkemahannya." Rasulullah mengatakan, "Panggillah dia." Maka mereka memanggilnya. Ali radhiyallahu anhu datang dengan keadaan sakit mata. Lalu Rasulullah meludahi matanya dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Beliau menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya, "Ajaklah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka. Sebab demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah seorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik darimu daripada onta merah." Hadis riwayat Muslim. Tatkala berlangsung pengepungan benteng-benteng Yahudi, tiba-tiba pahlawan andalan mereka bernama Marhab menantang dan mengajak sahabat untuk perang tanding. Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu melawannya dan beliau terbunuh mati syahid. Lalu Ali radhiyallahu anhu melawannya hingga membunuhnya dan menyebabkan runtuhnya mental kaum Yahudi dan sebagai sebab kekalahan mereka. Benteng Khaybar terdiri dari 3 lapis dan masing-masing terdiri atas 3 benteng. Kaum muslimin memerangi dan menguasai benteng demi benteng. Setiap kali Yahudi kalah dari pertahanan pada satu benteng, mereka berlindung dan berperang dalam benteng lainnya, hingga kemenangan mutlak berada di tangan kaum muslimin.
Di antara yang mati syahid adalah seorang Badui yang datang dan masuk Islam memohon kepada Rasulullah untuk hijrah, dan tatkala Rasulullah memperoleh rampasan perang Khaybar maka beliau memberinya bagian. Tetapi dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengikutimu bukan untuk tujuan ini, melainkan agar aku terkena panah di sini," sambil memberi isyarat pada lehernya, "sehingga aku masuk surga." Maka Rasulullah mengatakan, "Jika kamu jujur kepada Allah, maka pasti Allah buktikan." Tidak lama kemudian jenazahnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka pada tempatnya yang diisyaratkan sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Orang ini jujur kepada Allah, oleh karenanya Allah memenuhi niatnya yang baik." Lalu beliau mengafaninya dan memakamkannya. Kaum Yahudi tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Nabi dan Islam karena tabiat mereka. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Quran Surah Ali Imran ayat 112. Tatkala mereka kalah dari perang Khaybar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah namun gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh beliau dengan siasat baru. Seorang wanita Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kepada Rasulullah dengan menyisipkan racun yang banyak kepadanya. Tatkala Rasulullah memakan, daging tersebut mengabari beliau bahwa ia beracun, maka beliau memuntahkannya. Ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Bisri bin Baru radhiyallahu anhu yang ikut makan bersama Rasulullah meninggal dunia karena racun tersebut. Sebab itu Rasulullah membunuh wanita ini sebagai kisos. Setelah umat Yahudi kalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk mengusir mereka dari Khaybar. Akan tetapi mereka memohon kepada beliau agar membiarkan mereka mengurusi pertanian dengan perjanjian bagi hasil. Maka Rasulullah menerima permohonan itu dengan syarat kapan saja beliau menghendaki, maka beliau berhak untuk mengusir mereka. Hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar bin Khattab di zaman kekhalifahannya setelah beberapa kali mereka berbuat kejahatan terhadap kaum muslimin. Rasulullah membagikan rampasan perang kepada sahabat yang ikut perang yang berjumlah 1.400 orang. Namun, sesuai perang ini para rombongan muhajirin berjumlah 53 orang dari Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang dan bertemu Rasulullah di Khaybar. Beliau sangat gembira dengan kedatangan mereka. Beliau merangkul Ja'far radhiyallahu anhu serta menciumnya seraya bersabda, "Aku tidak mengetahui apakah aku bergembira karena menang dari Khaybar atau karena kedatangan rombongan Ja'far." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mereka bagian dari rampasan perang. Rasulullah juga memberikan bagian kepada Abu Hurairah dan beberapa orang dari suku Daus yang baru datang dalam keadaan Islam. Semua ini beliau lakukan dengan izin dan keikhlasan dari sahabat yang ikut perang Khaybar, dan karena mereka ini terhalang oleh uzur, jika tidak maka pasti mereka akan ikut berperang. Ghulul adalah mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Mid'am, seorang pelayan Rasulullah, meninggal dunia akibat terkena panah. Maka sahabat mengatakan, "Alangkah nikmat baginya surga." Namun Rasulullah bersabda, "Tidak, demi Allah, sesungguhnya pakaian yang diambilnya dari rampasan Khaybar sebelum dibagi menjadi bahan bakar api neraka." Mendengar ini, ada seorang yang datang mengaku, "Ini 1 atau 2 tali sandal aku peroleh sendiri." Rasulullah bersabda, "Itu termasuk neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala Rasulullah menguasai dan mengalahkan Khaybar, maka Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi di Fadak, sebelah utara Khaybar. Mereka segera mengirim utusan kepada Rasulullah untuk perjanjian damai dengan menyerahkan separuh bumi Fadak kepadanya. Rasulullah menerima tawaran tersebut dan beliau khususkan untuk dirinya sebab ia tidak termasuk rampasan perang yang diperoleh tanpa perang. Rasulullah pun memerangi Yahudi di Wadi Qura hingga mereka menyerah dan kalah. Mengetahui hal ini, Yahudi Taimak juga segera berdamai dengan Rasulullah dengan membayar jizyah.